Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema Jangan Mabuk Anggur. Bacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkanlah Anda sedang berada di dalam sebuah kendaraan yang melaju kencang di jalan tol. Siapa yang memegang kemudi? Jika pengemudinya sabar, terampil, dan fokus, Anda akan sampai di tujuan dengan selamat. Namun, bayangkan jika pengemudinya adalah seseorang yang sedang berada di pengaruh alkohol, pandangannya kabur, refleksnya lambat, dan emosinya tidak stabil. Kendaraan itu menjadi senjata yang mematikan, bukan lagi alat transportasi. Saudara, hidup kita seringkali diibaratkan seperti kendaraan tersebut. Pertanyaan besarnya bukan hanya kemana kita pergi, tetapi siapa atau apa yang mengendalikan kemudi hidup kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan yang sangat kontras namun esensial. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Hari ini kita akan belajar mengapa kendali hidup kita harus diserahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus dan bukan kepada keinginan daging atau pengaruh duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membuka bagian ini dengan sebuah peringatan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Di dunia yang penuh dengan distraksi atau artinya selalu ada gangguan yang mengalihkan perhatian kita, sangat mudah bagi kita untuk hidup secara otomatis atau sekadar mengikuti arus. Karena itu, mengatasi kondisi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, hiduplah sebagai orang bijak, bukan orang bebal. Dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya menyenangkan, tetapi sebenarnya menjebak. Orang bebal adalah mereka yang hidup hanya untuk saat ini tanpa memikirkan konsekuensi kekal. Sebaliknya, orang bijak adalah mereka yang mengerti bahwa setiap langkah memiliki bobot rohani. Kedua, mempergunakan waktu. Istilah mempergunakan waktu dalam bahasa aslinya berarti menebus waktu. Mengapa harus ditebus? Karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kita tidak sengaja mengisi waktu kita dengan hal-hal yang membangun, maka secara otomatis waktu tersebut akan tercuri oleh hal-hal yang sia-sia atau bahkan berdosa. Bayangkan saja Anda diberi saldo uang sebesar Rp86.400 setiap pagi di rekening bank Anda. Namun syaratnya adalah setiap malam saldo yang tersisa akan hangus dan tidak bisa diakumulasi ke hari berikutnya. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan menggunakannya seefektif mungkin. Tuhan memberi kita 86.400 detik setiap hari. Orang yang mabuk dunia akan menghamburkan detik-detik itu, tetapi orang yang dipimpin roh akan menginvestasikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 18 kita menemukan kontras antara mabuk anggur dan penuh dengan roh. Inilah inti dari pesan Paulus. Dia membandingkan dua kondisi yang sama-sama menguasai manusia, namun memiliki dampak yang bertolak belakang. Pertama, bahaya mabuk anggur. Mengapa Paulus menggunakan contoh mabuk anggur? Secara medis dan psikologis,
Orang yang mabuk kehilangan kontrol diri. Anggur atau alkohol adalah zat pendekan yang menurunkan hambatan moral. Orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal yang memalukan, berkata kasar, dan kehilangan hikmat. Paulus menyebutnya sebagai sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu atau kekacauan hidup. Mabuk dalam konteks modern bukan hanya tentang botol minuman. Kita bisa mabuk oleh kerja keras yang berlebihan, mabuk pujian, mabuk kekuasaan, atau mabuk hiburan gadget. Ini adalah segala sesuatu yang mengendalikan pikiran kita di luar kehendak Allah. Kedua, perintah untuk penuh dengan roh. Menariknya dalam bahasa Yunani, perintah hendaklah kamu penuh dengan roh menggunakan bentuk kata kerja yang berarti terus menerus. Ini bukan peristiwa sekali seumur hidup, saudara, melainkan gaya hidup sehari-hari. Menjadi penuh dengan roh berarti memberikan kemudi hidup kita kepada Roh Kudus. Jika anggur membuat orang kehilangan kontrol diri, Roh Kudus justru memberikan kita penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Agar lebih jelas, saya berikan ilustrasi tentang botol dan air. Bayangkan sebuah botol yang berisi udara. Bagaimana cara mengeluarkan udara itu sepenuhnya? Anda tidak bisa menyedotnya keluar dengan mudah. Cara paling efektif adalah dengan mengisinya dengan air. Ketika air masuk, udara otomatis keluar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa sekadar berhenti berbuat dosa dengan kekuatan sendiri. Kita harus terus-menerus mengisi diri kita dengan kehadiran Roh Kudus. Sehingga keinginan daging tidak lagi memiliki tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 19 sampai ayat 21, kita menemukan soal dampak hidup yang dipenuhi oleh roh. Bagaimana kita tahu seseorang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus dan bukan oleh anggur dunia? Maka Paulus memberikan 3 ciri yang nyata. Pertama, komunikasi yang membangun. Ayat 19. Orang yang dipenuhi roh tidak menggunakan lidahnya untuk mengumpat atau mengeluh. Sebaliknya, mereka berkata-kata dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ada melodi di dalam hati mereka. Ini bukan berarti kita harus bernyanyi di pasar setiap saat, melainkan sikap hati yang selalu terhubung dengan kebaikan Tuhan. Kedua, hati yang selalu bersyukur. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ini adalah ujian terberat. Sangat mudah bersyukur saat bisnis lancar. Tetapi orang yang dipenuhi roh mampu bersyukur bahkan dalam badai. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kendali hidupnya ada di tangan Tuhan yang baik, bukan di tangan nasib atau keberuntungan. Ketiga, kerendahan hati untuk saling mendahului. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang mabuk biasanya egois dan ingin menang sendiri. Namun kepenuhan roh membawa kita pada sikap hamba. Di dalam keluarga, pekerjaan, dan gereja, kita tidak lagi menuntut hak, melainkan mencari cara untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini menawarkan banyak cara untuk membuat kita mabuk, agar kita lupa akan kekosongan hati kita. Namun, semua pengaruh dunia itu hanyalah memberikan ketenangan palsu yang berakhir dengan penyesalan. Hanya Roh Kudus yang memberikan ketenangan yang sejati, sukacita yang meluap, dan arah hidup yang jelas. Jangan biarkan anggur dunia, baik itu kecanduan, amarah, keserakahan, atau kepahitan, memegang kemudi hidup Anda.
Mari kita berkomitmen hari ini, waspadalah terhadap bagaimana kita berjalan. Tebuslah waktu kita untuk hal-hal yang kekal. Mintalah setiap pagi agar Roh Kudus memenuhi dan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ingatlah, hidup yang dipenuhi Roh bukanlah hidup yang membosankan tanpa warna. Sebaliknya, itu adalah hidup yang penuh dengan melodi, syukur, dan kedamaian yang melampaui segala akal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap sadar dan penuh dengan Roh-Nya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.